Oke, di video kali ini kita akan bahas fisika industri dan dunia yang kita bangun. Bayangin dunia tanpa listrik, tanpa sinyal, tanpa mesin, tanpa transportasi, tanpa produksi makanan modern. Itu bukan masa lalu, tapi itu dunia tanpa fisika. Karena fisika bukan cuma teori di papan tulis, tapi jantung dari semua peradaban yang jalan. Nah, kita belajar fisika dalam industri dan pabrik. Pabrik minuman kemasan, mesin produksi ponsel, atau pabrik tekstil. Semuanya pakai fisika mekanika dan termodinamika. Bayangin, sebuah conveyor belt jalan otomatis, siap sensor, penggerak, lengan robot, dihitung kecepatannya, gayanya, dan momentumnya. Fisika membuat produksi jadi presisi. Mekanika mengatur gerak mesin, termodinamika mengatur suhu dalam oven industri, dan gelombang ultrasonik bisa mendeteksi cacat bahan tanpa merusaknya. Nah, tanpa fisika, pabrik modern akan cuma jadi gudang besi tak bernyawa. Selanjutnya, kita bisa lihat fisika di transportasi dan infrastruktur. Mulai dari jalan tol, motor listrik, hingga kereta cepat. Semua bergantung pada hukum Newton, gaya gesek, tekanan fluida, dan elektromagnet. Kendaraan listrik yaitu elektromagnetik yang digunakan untuk motor, baterai yang konversi energi kimia ke energi listrik, dan ada juga regeneratif braking, mengubah gesekan menjadi energi. Dan di bagian jembatan atau terowongan itu analisis tekanan, resonansi, dan kekuatan material agar tahan berat, angin, dan juga gempa. Contohnya, kereta cepat di Jakarta sampai Bandung, WUS ya, menggunakan fisika aerodinamika dan tekanan fluida, stabilitas, dan efisiensi. Nah, fisika di telekomunikasi, kamu bisa video call teman dari desa terpencil, itu karena sinyal gelombang elektromagnetik, satelit geostasioner, dan transmisi serta optik. Nah, komponen yang penting dari fisika di telekomunikasi adalah gelombang radio dan microwave, pengiriman sinyal. Nah, ada juga pemantulan gelombang yang memakai prinsip optik. Selanjutnya adalah fiber optik yang menggunakan prinsip pemantulan total internal. Tanpa fisika, gelombang, dan optik, 4G, WiFi, bahkan TV digital nggak akan pernah lahir. Selanjutnya kita ada fisika dalam pertanian modern. Dulu, tani, tanam, panen, dan harap cuaca. Sekarang, pertanian pakai fisika dan teknologi. Sensor kelembapan tanah yang bisa berbasis listrik dan papan kapasitansi. Lalu, drone penyemprot pupuk yang menggunakan gerak fluida dan tekanan. Lalu ada irigasi tetes otomatis menggunakan prinsip tekanan air dan gravitasi. Selanjutnya ada rumah kaca, yaitu pemanfaatan efek rumah kaca secara fisik. Contohnya gini, fisikawan digabung dengan petani itu sama dengan produksi pangan naik dan rekor gagal panen turun. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian energi, jantung dari segalanya. Fabrikasi, transportasi, komunikasi, serta pertanian, semua itu butuh energi. Dan fisikalah yang membuat energi itu bisa dikontrol dan dipakai ulang. Contohnya, pembangkit tenaga air yang menggunakan hukum Bernoulli dan Faraday. Dan selanjutnya adalah solar panel berbasis efek fotolistrik, turbin angin berbasis dinamika fluida, baterai yang konversi energi kimia menjadi listrik, termodinamika itu efisiensi energi di mesin pabrik. Fisika bikin kita hidup produktif tanpa menguras planet sampai kering. Dan di masa depan, fisika adalah fondasinya. Misal, pabrik pintar, traktor tanpa supir, 6G, satelit internet global, pertanian vertikal dan sensor otomotif, transportasi levitasi, magnetik yaitu maglev. Semua itu bukan khayalan, tapi itu proyek nyata dan semuanya dibangun dari prinsip-prinsip dasar fisika. Dan yang perlu kita tahu, fisika bukan cuma ilmu, tapi cara membangun dunia. Fisika ngajarin bertanya kenapa ini bisa terjadi, menganalisis dan mencari pola, serta menyusun solusi dari prinsip dasar. Karena dalam industri transportasi, telekomunikasi, atau pertanian, yang bisa memahami fisika adalah mereka yang bisa membentuk masa depan.